dari kita lihat versi di Economist Intelligence Unit bulan Februari 2023, indeks demokrasi kita itu sebenarnya stagnan. Dari 2021 berarti ya sampai 2023, bahkan angkanya itu lebih rendah ketimbang Kolombia sama Filipina. Angka kita ada di 6,71, sedangkan negara yang paling demokratis pertama adalah Norwegia ternyata. Mas, pada saat kita mau ambil alih supaya tetap demokrasi itu semakin baik, kan menjelang pemilu kan. Nah, gimana pertimbangannya mau milih yang mana yang bisa menjamin demokrasi kita tuh ada nanti 100%? Ya, sebenarnya pada prinsipnya anak muda juga punya kriteria, Mbak. Terus punya cara, punya metode dalam memilih begitu ya. Yang pertama tuh anak muda juga akan melihat si tokoh yang naik ini siapa gitu. Rekam jejaknya. Ini jadi penting, catatan. Si A ini pernah berkuasa kah? Punya jejaringnya itu siapa saja, apa karyanya dan lain-lain begitu. Terus yang kedua, apa yang dibawa, programnya gitu. Misalkan dalam konteks demokrasi, misalkan kita paham bahwa orang ini punya kedekatan dengan si A, si B yang caranya untuk berkuasa itu melanggar norma-norma etik gitu misalkan. Atau tadi kalau nyaut dari Bang Ferry, itu indeks demokrasi Indonesia turun nih hari ini gitu. Salah satunya adalah pengkhianatan terhadap peradilan. Peradilan untuk berkuasa terus-menerus ini kan jadi penting ketika ada orang yang coba berselingkuh dengan itu, ya berarti sudah jelas ini nggak perlu nih yang kita pilih. Karena secara rekam jejak dan programnya itu akan kontraproduktif gitu. Ketika dia ngomong demokrasi akan meningkat di tahun saya gitu, itu akan kontraproduktif ketika cara-cara yang dia pakai itu nggak sesuai gitu. Nah, jadi itulah mengapa pentingnya kita harus ingat dan catat betul, penting ya. Rekam jejaknya kayak gimana, terus apa saja achievementnya, gagasan programnya apa aja gitu ya. Dan rasional apa enggak dijalanin begitu. Nah, jadi jangan termakan, aduh dulu tuh kena janji-janji manis di pemilu sebelumnya. Mas Ferry, kalau yang janji-janji manis itu kan biasanya lumrah terjadi ya. Apalagi kalau misalnya kita mau pemilu nih Mas ya kan, jualan dong, jualan janji manis dan ini malamnya biasanya kayak gitu kan. Kalau Mas Ferry melihat yang suka jual janji-janji manis kemudian ternyata menang. Nah, itu kan bikin kadang ya ampun ternyata janjinya cuma janji manis. Masyarakat tuh suka merasa kayak gitu. Sebagaimana orang yang PDKT di dunia anak muda ya, semua pasti diumbar dengan janji-janji indah kan. Ya ampun, sedih. Tapi faktanya kan belum tentu. Dan saya yakin pemilih muda cukup rasional melihat berbagai fakta yang terbentang, baik di berita maupun dunia media sosial ya. Dan bagi mereka ya, tentu ada alat ukur dan pertimbangan tersendiri melihat para calon. Ini janji manisnya masuk akal atau tidak, maka dia akan harus kembali ke data, faktanya bagaimana begitu ya. Apakah ini data yang dibuat-buat tinggi, apakah sesuai dengan fakta begitu ya. Dan kalau mereka bisa melihat dengan jernih, maka tentu janji manis itu tidak akan termakan oleh anak muda. Dan saya yakin ya dengan alat ukur yang mereka yakini, mereka bisa membaca kok pasangan calon itu. Itu sebabnya saya katakan belum tentu preferensi itu akan menjadi elektabilitas. Karena bagaimanapun anak muda punya alat ukur, suka itu belum tentu untuk memilih yang itu. Bisa Dan jadi bagi suka saya, untuk bisa jadi suka itu untuk untuk bahan tertawaan aja gitu ya. Daripada tidak ada hiburan di malam minggu ya. Lebih baik untuk tertawa di malam minggu dan saya yakin anak muda sekarang sudah mulai membaca. Ini hari pertama debat. Mereka akan lihat soal kerusakan negara di soal pemberantasan korupsi itu cenderung di rezim siapa begitu ya. Pelanggaran HAM terjadi di kelompok mana saja. Selesai atau tidak selesai masalahnya, apakah ada potensi berulang tidak berulang dengan apa yang dilakukan, apakah pelanggaran atau kejahatan di masa lalu mau ditutupi atau dikamuflase dengan kelucuan atau tari-tarian atau loncatan atau yang lainnya. Anak muda pasti punya ukuran, tidak mungkin anak muda tidak memahami perbedaan asam sulfat dan asam folat gitu ya. Aduh, ingat lagi semuanya. Itu contoh. Jadi pasti mereka punya standar sendiri. Dan prinsip konstitusional kita membuka ruang kepada anak muda untuk menentukan siapa pemilihnya dari pemilu sekarang. Karena setiap orang punya hak
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah. Bentuk partisipasi anak muda menurut saya adalah yang tidak memilih orang yang bermasalah dan melanjutkan rezim yang bermasalah. Itu penting bagi anak muda. Kita ulang sekali lagi, tidak memilih rezim orang yang bermasalah, tidak memilih tidak orang yang rezim yang bermasalah, dan tidak melanjutkan rezim yang bermasalah. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.